Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan, mari kita datang ke tempat ini, kita mau menyenangkan hati Tuhan sebab Dia yang layak untuk disembah. Oh, haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau beri di setiap hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan, puji namamu. Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Oh, sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, sebab Kau yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Yesus. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau yang terbesar. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu, dapat gantikan. Ku angkat tanganku dan aku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak disembah Yesus. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak,
sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya Yesus. Oh, dibagimu Tuhan, sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari sembah Tuhan. Oh Yesus Tuhan, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, haleluya Yesus. Dengan kasih Kristus nanti Bapak Gembala berdoa untuk membuka ibadah. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Penuh ucapan syukur kami kembali pagi hari ini Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan oleh Engkau ada di rumah Tuhan. Semua bukti kasih karunia-Mu Tuhan. Ini semua karena kebaikan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak dapat membalas segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Selain kami mau belajar, mau duduk diam di kaki Tuhan. Pagi ini Tuhan, Engkau layakkan setiap kami. Siapapun kami yang ada di hadapan-Mu, kuduskan kami Tuhan, agar kami berkenan dan layak untuk menghampiri Engkau pagi hari ini. Diberkati ibadah pagi hari ini Tuhan, mulai dari permulaan, pertengahan sampai tamatnya. Setiap pelayan-pelayan, setiap kami dikuduskan, dilayakkan, diurapi oleh urapan kuasa Roh Kudus. Kami menikmati Tuhan pada pagi ini. Kami diberkati lewat pujian maupun firman yang kami akan dengar sebentar. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk intimidasi kami tolak, itu kami hancurkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus membebaskan kami, Roh Kudus yang mengambil alih pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Kami akan buka dan mulaikan dasari ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuliakan Tuhan katakan, beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Apapun keadaannya, dunia yang sekarang, tapi kita percaya semua karena ada Tuhan Yesus. Dia selalu memberikan kita kekuatan. Haleluya, karena Dia juru selamat kita. Amin. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Yang hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan
Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, al badai menerpa di dalam hidupku ini. Kamu tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar. Mari saya undang Bapak Ibu dan berdiri. Benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Tuhan. Semesta alam memuja. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan. Oh haleluya Yesus, tidak pernah berubah. Oh kasih setiamu nyata bagiku. Amin Yesus. Nikmat kebajikan setia bagiku. Oh, oh. Balasanku limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Oh haleluya Yesus. Nikmat kebajikan sesedia bagiku. Oh, oh. Balasanku
limpahkan segalanya. Amin. Anugerahnya sangat besar bagiku. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh Yesus, haleluya. Oh haleluya Yesus, kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan yang pertama bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah juru selamat kami. Sembah Engkau Tuhan Allahku. Oh haleluya Yesus. Oh Yesus, hanya Engkau. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Oh haleluya Yesus. Oh yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Haleluya. Oh, walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Yesus, juru selamatku. Tuhan Kau
setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu Tuhan, yang yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, amin, amin, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, Tuhan. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Ku sembah Kau Allahku. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Tuhan, Bapa dan sahabatku. Kau Bapakku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Amin. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Somebody, yes, yes, yes. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah, hallelujah, yes, yes, yes. Hallelujah, 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 yes. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus, Kau Bapa yang baik. Haleluya. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, dalam kondisi apapun Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada untuk kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ku sembah Kau Allahku Yesus, Bapa dan sahabatku Yesus. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Yesus, walau lewat di lemah, aku tak ditinggalkan. Yes, amin. Yesus kekuatan hidupku. Sembah Kau Tuhan, oh, ku sembah Kau Allahku, sembah Kau Bapa dan sahabatku.
di lembah, aku tak ditinggalkan. Amin. Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan, oh Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan, oh Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya, Yesus. Sungguh Bapa, Kau Allah kami yang beri kekuatan hidup kami Bapa. Tanpa Engkau Bapa, kami takkan berarti apa-apa Tuhan. Bapa, sungguh Engkau Allah yang selalu menopang, Engkau selalu mengerti akan kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah berikan pujian-pujian Bapa kepada Engkau Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau Allah perlu disenangkan lewat pujian ini Bapa. Juga Bapa, bentar lagi kami akan mendengar firman Bapa. Kami yakin firman-Mu yang terima ini sungguh akan dapat memberikan kami iman yang semakin betul kepada Engkau Bapa. Kami buka Bapa, hati kami dalam tangan-Mu Bapa. Hidup kami Bapa, kami yakin firman yang akan bentangkan sungguh dapat bertumbuh sehingga juga akan kami lakukan dalam hidup sehari-hari kami Bapa. Kami serahkan Bapa seluruh hidup kami Bapa, umat-Mu Bapa dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Allah Roh Kudus selalu memberikan kekuatan, menopang, Kau selalu memberikan tolongan selalu Bapa. Kiranya juga Bapa Engkau merupai hamba-Mu yang akan sebentar lagi Tuhan memberikan firman-Mu. Kami yakin semua yang kuat dari mulut hamba-Mu kiranya sesuai dengan kehendak Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Ini dalam nama Yesus Kristus Allah kami. Amin. Amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pagi hari ini kita kembali boleh ada, kita boleh datang di rumah Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang dinantikan Tuhan ada di rumah Tuhan. Dan oleh sebab itu kita bersyukur untuk pagi ini. Dan ada waktunya, satu waktu kita tidak bisa lagi ada di rumah Tuhan, ataupun tidak ada kesempatan untuk datang mencari Tuhan. Tapi pagi hari ini dengan tema kita yang sama, pemisahan dan pemeteraian gereja yang sempurna. Saya berdoa, saya berharap semua kita ada dalam pemeteraian gereja yang sempurna. Amin saudara. Keputusan itu ada di saat ini, bukan besok. Karena kita tidak tahu kapan dia kembali. Dan kalau Meterai 4 sudah dinyatakan di sana bahwa ada peperangan, ada sampar di sana, itu sudah terjadi. Ada pandemi. HIV itu sudah ada berapa puluh tahun yang lampau. Orang menjadi takut, dan sekarang ada corona. Dan menurut para teolog berkata kita ada di dalam meterai yang kelima. Tinggal menunggu penggenapan. Orang yang sudah ada di dalam pelayanan
Dan mereka sementara berteriak, Tuhan, kenapa? Tuhan bilang di dalam meterai yang kelima itu, biar genaplah bilangan yang mati karena pelayanan, karena mengiring Tuhan. Dan ketika itu meterai ke-6, dahsyat. Kalau saudara baca, menjadi ketakutan. Kita belum masuk ke sana, baru ada di pandemi. Banyak orang yang gugur iman. Banyak orang sampai hari ini tidak ke gereja. Gerejanya masih ditutup. Andai kata ada corona, koroni, korompong. Saudara, kapan ke gereja? Kapan beribadah? Kapan menyembah Tuhan? Sementara Allah rindu menantikan kita. Karena dia menciptakan kita untuk menyembah dia, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ketika engkau ada di gereja dan engkau tidak meneteskan air mata, itu sebuah pertanyaan. Paulus katakan dia tidak membanggakan apa yang ada di dalam dirinya. Apa yang menjadi kemampuan dia, apa yang menjadi kesanggupan yang Allah sudah percayakan kepada dia. Baik dia sebelum kenal Tuhan, setelah dia kenal Kristus. Tidak ada yang dia banggakan. Kecuali dia merendahkan diri. Karena dia tahu setiap langkahnya Allah itu dahsyat. Setiap perjalanannya Allah itu mulia. Allah itu agung dan luhur adanya. Amin. Ketika ini menjadi milik saya dan saudara, maka tidak ada yang akan merampas kemuliaan Allah, mencuri kemuliaan Allah dalam hidup kita. Yang ada kita sadar, tidak ada yang saya dapat banggakan. Ketika ada pandemi datang sekali dia lewat, gempar saudara, membuat kita tidak berdaya. Yang kita bisa bawa hanya 1 kali 2 meter. Ingat apa yang Injil katakan? Orang yang punya segala-galanya hari ini puaskanlah jiwamu. Kalau hari ini, saat ini jiwamu diambil, untuk apa milikmu itu? Itu kata firman. Artinya siapapun saya dan saudara punya pangkat, punya kedudukan, punya harta, punya popularitas, itu cukup hanya di sebuah nama. Tapi ketika Allah datang, Allah ingin melihat buahnya. Ketika Allah datang, Allah ingin melihat apakah gerejanya menjadi gereja yang sempurna. Apakah kita sudah ada dalam pemisahan. Dan kita sudah baca kemarin saudara, kita sudah masuk dalam pemisahan. Pemisahan di dalam gereja akan terjadi. Pemisahan di dalam umat-umat Tuhan akan terjadi. Ada 10 gadis, yang 5 bijaksana dan yang 5 dia ngambil keputusan sendiri, menjadi bodoh karena tidak taat kepada firman Tuhan. Yang hamba yang setia dan hamba yang tidak setia, itu ada di dalam gereja. Itu ada di dalam gereja. Bagaimana pelayanan kita? Kalau kita bicara tentang pemisahan 10 garis itu, saya sudah katakan minggu kemarin, bicara bagaimana pengiringan kita, ketaatan kita kepada Tuhan, kualitasnya. Ternyata 5 ini punya kualitas pengiringannya, ketaatannya kepada Tuhan. Sementara kita lihat di dalam bicara tentang pelayanan di dalam gereja, bicara tentang talenta itu yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita melihat bagaimana kualitas pelayanan itu di dalam kehidupan kita. Allah panggil kita. Itu bicara di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam jemaat. Dan sekarang kita bicara bagaimana pemisahan akhirnya. Yesus datang kedua kali. Hanya ada 2 kelompok yang kita akan temukan. Ada kawanan domba ditempatkan di sebelah kanan dan dikatakan diberkatilah engkau. Nikmatilah kehidupan bersama Bapa, bersama dengan mempelai pria itu, masuk dalam pernikahan anak domba Allah yang kudus. Dan yang di sebelah kiri kawanan domba terkutuk, kawanan kambing terkutuklah. Ini kata firman. Kita mau ngambil yang mana? Terberkati atau terkutuk? Pilihan saudara dan saya. Tapi saya mau katakan, keputusan itu harus ambil sekarang. Jangan berkata kan Tuhan penuh dengan kemurahan. Betul, kita ada di zaman kemurahan. Tapi kan kita tidak tahu. Dia datang seperti pencuri kata firman Tuhan. Kita nggak tahu. Kan
penjahat di sebelah Kristus aja, saat ini engkau ada di Firdaus. Karena dia diberi kesempatan di samping Yesus. Maka dia ada kesempatan diampuni oleh Yesus. Kita baca firman Tuhan, kita lanjut saja saudara. Kita sedikit, waktunya kita sedikit, kita buka di dalam Matius 25. Kita akan lanjut di bagian yang ketiga. Tadi pemisahan pertama kita bicara pemisahan yang ada di dalam jemaat, yaitu bicara tentang pengiringan. Yang kedua bicara tentang pelayanan. Yang ketiga pemisahan yang ada di dunia ini. Akhirnya ada orang benar dan ada orang yang tidak benar. Hanya itu aja yang ketika Tuhan datang itu yang dipisahkan. Kita lihat di dalam pembacaan dalam mulai ayat yang pasal 25 ayat yang ke 31. Mari kita berdiri. Kita akan baca ayat ini. Kita akan baca bersama-sama saja. Mulai dari pria. Pria baca ayat 31 dengan saya. Saya akan lihat di monitor yang ada. Kita sama-sama bacakan ayat ini. Yang pria mulai. 2, yang sudah menemukan katakan. Puji Tuhan. 2, 3. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sampai di sana saya saudara, nanti saudara baca di tempat duduk saudara. Kita sudah lihat di sini saudara bagaimana pemisahan orang percaya dan orang yang tidak percaya. Walaupun manusia itu terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan golongan, tetapi di hadapan Tuhan manusia hanya terdiri dari 2 kelompok. Yaitu kelompok manusia. Coba kita ke slide. Kita akan lihat kelompok manusia. Ya, next. Ada 2 kelompok di sana, yaitu kawanan domba, yaitu orang percaya, orang yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Jadi kita lihat saudara, pada saat meterai ke-7 nanti akan dibuka, sebelumnya itu digenapkan dulu pemisahan itu. Kalau kita sudah belajar bagaimana ketika nanti perkawinan anak domba Allah itu terjadi, maka sudah terjadi dulu pemisahan dan pemeteraian 144.000 yang mewakili 12 suku, 12.000. Dan mereka itu yang akan dimeteraikan. Kenapa? Karena mereka ada menjadi gereja yang pengiringannya, ketaatannya sama seperti 5 anak darah yang bijaksana. Kenapa? Karena mereka menjadi hamba yang setia di dalam kepercayaan yang Allah percayakan kepada dia. Saudara, ketika ada seorang yang mau menikah, mengambil keputusan dan mengambil komitmen untuk dia masuk di dalam sebuah pernikahan, maka semua itu melalui proses dan dia mengambil keputusan untuk masuk dalam pernikahan. Dan tidak ada orang yang mau katakan setelah saya mau menikah, saya nggak tahu lo itu apa, lo itu seperti apa, enggak. Yang dia ingin tahu sebuah kemurnian. Amin dan amin saudara. Dia ingin pasangannya itu kalau bisa sempurna. Itu kalau kita bicara perkawinan yang ada. Demikian juga dengan anak domba Allah ketika dia mau menikah dengan gereja. Mempelai wanita itu adalah gereja Tuhan, adalah orang
orang percaya, adalah orang-orang yang jemaat yang disempurnakan tadi, yang ditebus oleh darah anak domba Allah, yang mereka mengiring Tuhan, kesetiaannya, ketaatannya kepada Tuhan, bahkan pelayanan yang dipercayakan Tuhan, talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada dia lakukan dengan penuh tanggung jawab karena dia tahu siapa yang memberi amanat kepada dia. Sehingga dia tidak akan melalaikan itu. Karena dia tahu dia harus suci. Dia harus kudus. Karena Allah itu Allah juga yang murni. Allah itu Allah yang suci, yang kudus. Makanya Allah katakan di dalam Yohanes 16 ayat 6, akulah jalan. Dialah jalan itu. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yohanes 16 ayat 6, 14 ayat 6. Jadi kita lihat saudara, ketika kita tahu dialah jalan, dan Yesus katakan kalau kita tahu mau ingin tahu jalannya Tuhan sampai ke sana, maka dia katakan ikutlah teladanku. Teladan Kristus yang kita pernah bahas dalam PD, Yesus memberikan keteladanan sebagai apa? Dia merendahkan diri. Amin. Adakah sifat itu dalam diri kita? Dia mau memaafkan. Kedua, sifat Yesus yang sangat kental. Dan yang ketiga, dia itu murni, dia itu tulus. Gereja yang akan masuk dalam pernikahan yang kudus dengan Kristus, mereka harus murni. Murni dalam ketaatan, murni dalam pengiringan, murni dalam melakukan firman Allah. Ketika engkau katakan saya mau setia, saya mau menjadi gereja yang sempurna, sudahkah engkau melakukan firman? Sudahkah engkau melakukan firman? Atau engkau hanya datang ke gereja hanya sekedar tubuhmu ada di rumah Tuhan, tapi engkau tidak mau seperti Tesalonika Paulus katakan kepada jemaat Tesalonika yang baru seumur jagung saudara, belum setahun umurnya, tapi dia katakan kepada mereka, kalian datang ke gereja, kalian datang beribadah karena ingin ketemu Allah dan Kristus Tuhan. Itulah yang membuat mereka kuat menghadapi banyak tantangan. Remaja tema pada pagi hari ini, berani menghadapi pergumulan. Itu tema kita sebentar pagi ibadah nanti. Kita lihat sudah, ketika engkau datang ke rumah Tuhan hanya sekedar ibadah, bukan ingin datang kepada Tuhan karena Dia Allah yang kudus dan saya harus mempersiapkan diri dalam kekudusan, maka engkau pulang dengan kecewa. Kenapa? Karena datang hanya untuk ke gereja, bukan datang untuk ketemu pemilik segala kehidupan ini. Segala janji ada di dalam firman, dan firman itu dari Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Amin. Kita kembali saudara. Jadi kalau kita menjadi kawanan domba, menjadi orang yang percaya, yang menjadi orang yang ditebus oleh darah anak domba Allah, maka kita lihat di sini saudara, bahwa Alkitab katakan kita harus tahu siapa gembala kita. Bagian 2 saudara, di dalam slide ini kita lihat yang kedua ini yang tadi adalah kambing dikatakan di sana saudara. Kita lihat, saudara mau pilih yang mana? Menjadi kawanan domba atau menjadi kawanan kambing? Kalau saya suruh pilih ke Seto mau pilih yang mana Seto? Toh, nggak ada yang pilih kambing kecuali sate kambing. Kita harus pilih karena lapar. Amin. Tapi ketika kita memilih kawanan domba, berarti kita harus menjadi seperti 5 anak darah yang bijaksana. Harus menjadi seperti hamba yang setia, bertanggung jawab dengan kepercayaan Tuhan, setia di dalam kebenaran Allah. Datang ke gereja karena saya mau ketemu Tuhan, saya mau nikmati Tuhan, saya mau nikmati suaranya, saya mau peka dengan suara Tuhan, maka saya akan pulang dengan membawa berkat. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, ketika engkau datang dengan iman, karena dia berkata, ketika kita datang merendahkan diri,
sujud menyembah Dia, mengaku segala perbuatan kita, dosa kita, maka Dia mendengar doa kita. Dia akan menjawab doa kita. Dia akan menyatakan mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, saudara. Ini harus kita tanam dalam hidup kita. Karena hari-hari ini, saudara, sudah memberikan sebuah tanda. Ada pertanda bahwa benar kita tidak bisa lagi main-main dengan waktu yang ada. Waktu ini betul-betul firman Tuhan katakan singkat. Kita lihat, saudara, next kita lihat domba. Alkitab katakan, saudara, saya tidak ada waktu untuk kita baca, saudara baca saja di rumah. Domba itu, kita lihat sana, domba itu, saudara, domba diundang akan masuk ke dalam kerajaan bersama dengan anak domba Allah itu. Kenapa? Karena domba ini, mereka menjadi domba yang, saya nggak boleh lari, saudara, biar kelihatan. Domba ini mereka melakukan firman, pengiringan mereka, ketaatan mereka. Mereka kenal siapa gembalanya. Domba akan mendengar, domba mengenal suara gembala, gembala mengenal suara dari kawanan domba itu. Amin. Dan itu baru namanya mereka hidup di dalam sebuah kebenaran yang ada di dalam kehidupan umat Tuhan. Sementara kalau kita bicara kambing, dikatakan di sana kalau ini sudah diundang masuk, atau dikatakan bagian pertama, Tuhan itu berkata, diberkatilah engkau. Sementara kambing dikatakan dibuang ke dalam api, atau sebelumnya dikatakan terkutuklah engkau. Jadi kenapa kita diberkati? Karena kita, pengiringan kita, ketika kita mengikut Tuhan dengan benar, kualitas kita benar, taat di dalam pengiringan kepada jalan tadi, dialah jalan itu, yaitu firman Allah ini. Kita ikuti firman Allah, bukan ikuti cara berpikir kita. Sama dengan saya katakan tadi, ketika engkau mempersiapkan sebuah pernikahan, maka engkau tahu bahwa engkau rindu bahwa kemurnian itu ada antara si dia, dan juga demikian dengan pacarnya menginginkan sebaliknya. Sama dalam kesucian. Om, kalau tidak suci, di gereja ada pranikah. Maka pranikah itu nggak boleh main-main. Disitulah tempatnya hamba Tuhan akan mengerti kondisi yang akan dinikahkan itu. Ketika dia bermasalah, ada kesempatan. Karena kita ada di zaman anugerah. Tapi jangan sekali-sekali coba buat. Ada hukuman juga, ada akibatnya. Tapi minimal dia dibereskan dulu, baru masuk dalam peneguhan nikah itu. Maka berkat Tuhan akan menjadi bagian dia. Itu jaminan firman Allah, amin. Tapi bereskan dulu. Tapi yang Allah mau, tidak ada itu, saudara. Kalau Allah mau supaya gereja yang sempurna ini betul-betul sempurna, karena mereka, kualitas pengiringan mereka, ketaatan mereka, kualitas pelayanan seperti hamba yang setia, dan akhirnya mereka menjadi kawanan domba yang terpilih. Masuklah, nikmatilah janji Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Kita lihat, saudara, jadi kambing itu akan masuk ke dalam janji Tuhan juga. Neraka yang tinggal kekal buat selama-lamanya. Dan yang domba, kalau saudara mau masuk ke surga, maka engkau harus lakukan Matius ini. Ayat 34 ini, saudara. Ayat 34 dia berkata begini. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, karena kita diselamatkan oleh karena Allah, oleh karena Bapa, kata firman Tuhan. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Yang menjadikan dunia itu siapa? Yang menjadikan dunia itu adalah Tuhan. Hari ini kita agak panjang, saudara, karena kita mau selesaikan dombanya, biar dombanya tidak menangis. Kita lihat, saudara,
Tapi kalau kita diselamatkan saudara, dikatakan kenapa? Kan mereka pertanyakan, Tuhan kenapa kami disuruh masuk? Kapan kami tahu engkau lapar? Kapan kami tahu engkau haus? Kapan kami tahu engkau telanjang? Kapan kami tahu engkau sakit? Kapan kami tahu engkau ada di penjara sehingga kami kunjungi? Tuhan katakan, ketika engkau melihat orang yang terhina, orang yang perlu ditolong, orang yang perlu dilawati, ketika engkau punya air mata belas kasihan seperti Tuhan penuh dengan kemurahan, ada kerendahan hati dan ada belas kasihan, sehingga dia mampu memaafkan siapapun yang ada di sekitar dia. Karena dia tahu bahwa Allah katakan ketika kita memberkati Abraham, maka Abraham diberkati karena kita diberkati karena Abraham. Maka siapa yang memberkati, maka dia akan diberkati. Kata firman Tuhan begitu, amin. Jadi ketika engkau menyadari itu, ketika engkau punya hati seperti hati Tuhan, itu engkau lakukan kepada sesamamu, maka itu engkau sudah lakukan kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tapi manusia tidak seperti itu faktanya, saudara. Kalau dia nggak kenal, kalau dia tidak tertarik dengan saya, tidak menyukakan hati saya, kebencian, marah itu ada kepada dia. Orang bawahan, orang yang sangat sederhana, kedudukan yang rendah, seringkali kita menganggap enteng karena kita bercukupan, karena kita punya fasilitas yang lebih baik. Tapi Tuhan tidak mengajarkan itu. Anak Tuhan di hadapan Tuhan hanya ada dua, kawanan domba dan kawanan kambing. Domba adalah tebusan darah anak domba Allah, orang yang percaya, orang yang menjadi gereja yang sempurna, jemaat yang sempurna, yang akan masuk dalam perkawinan anak domba Allah. Dan yang kambing, kawanan kambing, karena mereka menolak firman Tuhan. Mereka tidak mau melakukan firman Allah, dan akhirnya mereka harus masuk dalam kekekalan. Kekal di surga, kekal di neraka. Tapi kita bersyukur yang tadi, yang 5 bodoh, mereka tetap anak karena mereka sudah menjadi anak Tuhan, sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Selamat. Tetapi kesalahan mereka tidak menjadi kualitas pengiringan yang benar. Demikian juga dengan hamba yang tidak setia. Mereka sudah menjadi hambanya Tuhan, tapi ketidaksetiaan itu mengakibatkan dia harus diambil. Dan dia mengalami masa 1200 berapa saudara? 3,5 tahun mengalami penganiaya besar. Sementara 5 anak darah yang bijaksana dan hamba yang setia, mereka tidak mengalami itu karena mereka akan disingkirkan, kata firman Tuhan. Saya tidak ada waktu untuk membagikan. Dan kita lihat saudara, tetapi yang anak domba ini saudara, Tuhan katakan apa yang kamu lakukan itu untuk aku. Tapi ingat, bukan melakukan perbuatan baik kita masuk surga. Maka kita lihat ayat yang selanjutnya, dia berkata saudara di situ. Dalam Efesus tadi kan, Efesus balik dulu dong. Coba balik sekali. Balik. Ya, sama saja. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan dan seterusnya. Dia sudah baca sendiri. Kita kembali ke slide. Kita lihat. Jadi ketika engkau diundang oleh Tuhan karena sudah menjadi domba tadi, ini yang saya masukkan tadi. Kita masuk next. Jadi bukan karena perbuatan baik, tapi kita lihat pemberian Allah. Jadi kita diselamatkan itu karena pemberian Allah. Karena apa? Karena kita menerima tebusan korban darah anak domba Allah. Ketika kita percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab katakan yang kita lakukan apa? Masuk dalam baptisan. Itu pertanda bahwa dia berkomitmen menjadi anak Allah. Dan di saat dia memberi diri dibaptis, artinya dia sama dengan Kristus berkorban untuk menebus kita. Maka ketika kita masuk ke dalam air, sama dengan Yesus sudah mati tiga hari lamanya dan dia bangkit.
dalam kemuliaan. Demikian juga orang yang tadi setelah dia dibaptis, dia keluar dari baptisan, dia mengalami sebuah perubahan dan dia tetap menjadi seperti asyok. Masuk di dalam air, keluar tetap asyok. Yang menjadi perubahan itu ketika komitmen dia percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dia. Allah Bapa itu dia menciptakan, kreasi ada di sana. Ketika manusia jatuh dalam dosa, pikirannya dipengaruhi oleh siapa? Hanya dua yang mempengaruhi pikiran manusia. Pertama roh Allah, yang kedua roh iblis. Ketika roh iblis mempengaruhi Adam dan Hawa, maka jatuhlah kita menjadi berdosa. Allah sudah punya rencana akhirnya. Dia harus datang sebagai anak domba Allah. Disebutlah dia menjadi Allah anak, datang menebus kita. Ketika dia sudah tebus, maka ketika engkau masuk dalam baptisan air, maka engkau telah menerima tebusan korban anak darah domba itu. Sehingga ketika kita sudah ditebus oleh darah anak domba Allah, kita tidak mampu hidup dengan kekuatan kita, karena kita keluar tetap orang yang sama. Tapi Tuhan katakan lebih baik aku kembali supaya ada Parakletos, penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Kalau Yesus ada di bumi, di mana dia ada, hanya di situ kuasa itu bekerja. Tapi ketika Yesus balik, Allah punya kreasi yang lain, berikan pribadi yang baru, yaitu Roh Kudus. Sama itu juga Allah sendiri. Jadi Allah kita bukan Allah ada tiga. Hanya dalam Allah membuktikan diri tadi, dia sebagai pencipta, dia datang menebus kita, dia sendiri itu yang disebut Allah anak itu. Dan Allah Roh Kudus dia sendiri. Tapi dia adalah tidak kelihatan. Sehingga orang Manado panggil Tuhan hari ini, orang Jepang panggil Tuhan hari ini, dia akan datang. Karena dia tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Tapi ketika tubuh menjadi tubuh manusia, Yesus datang sebagai anak, dia menjadi manusia 100%. Tapi dia adalah Allah juga kan. Tapi ketika dia genapi apa yang Tuhan sudah apa yang Bapa rencanakan, maka dia kembali. Dia menjadi Allah kembali. Dan kita lihat di sini saudara, jadi Allah kita bukan Allah yang tiga. Tapi saya mau bahas di sini saudara, jangan sampai kita berkata kalau begitu berbuat baik seperti domba-domba. Ada orang telanjang kasih baju, berbuat baik kan? Ada yang lapar bawa bungkusan datang gitu. Bukan. Tapi kita harus menyadari kalau kita diselamatkan, itu karena pemberian Allah. Kalau kita diselamatkan karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kalau kita diselamatkan atau masuk dalam perkawinan anak domba itu karena karya penebusan Yesus Kristus. Kita menjadi kawanan domba dan menerima DNA Tuhan. Ini yang suka bilang begitu tuh. Kenapa takut ada darah Yesus? Bro ya. Pada saat pandemi pertama dia selalu ngomong sama gembala, oh kenapa mesti takut? Kan kita punya darah Yesus. Betul. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Amin saudara. Bagaimana bisa menemukan darah Yesus dalam kehidupan saudara dan saya? Kita lihat saudara Matius ini, kawanan domba. Next, kawanan domba melakukan kawanan domba melakukan perbuatan yang baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang tadi, kawanan domba masuk ke dalam kerajaan surga, diselamatkan bukan karena usaha dan perbuatan baik yang mereka lakukan. Ini yang diperhatikan saudara. Melainkan mereka adalah kawanan domba, yaitu orang-orang yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Next, kita lanjut aja langsung. Kan ini jelas ya. Kita masuk di sebuah kesimpulan saudara. Setiap orang yang mengaku dirinya sebagai anak Allah, sebab percaya kepada Yesus yang telah menebus dirinya oleh darah anak domba Allah, maka orang tersebut harus membuktikan sifat dan karakter. Sifat dan karakter Yesus tadi saya sudah buka awal. Dia rendah hati, punya kerendahan hati. Dia memaafkan, tidak melihat siapa engkau, penuh dengan apa kehidupanmu sekarang. Tapi ketika engkau datang, dia akan mengampuni engkau. Dia akan memulihkan engkau. Dan itulah karakter Kristus
yaitu dia kehidupannya, kemurniannya ada di dalam dia, di dalam Kristus. Dia hidup di dalam kemurnian. Keluhuran itu ada di dalam Kristus. Yesus anak domba Allah, yaitu mengasihi dan melakukan perbuatan baik seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dalam kisah ini Yesus melakukan perbuatan baik. Dia gak bisa lihat orang susah, dia mau tolong, dia mau sembuhkan, dia mau lakukan mujizat. Ketika kita sudah ditebus oleh darah anak domba Allah, kita harus percaya itu. Dia akan selalu menolong kita. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kita melakukan firman. Amin. Amin. Kita menjadi kualitas pengiringan dan ketaatan kita menjadi seperti 5 anak darah yang bijaksana. Dan pelayanan kita, tanggung jawab yang Tuhan berikan di rumahnya, seperti Tuhan itu yang memberikan. Tuhan memberikan kepercayaan kita di gereja ini. Apa pelayanan yang Tuhan berikan? Seperti apa yang kita sudah lakukan pelayanan itu? Mau kudus, mau murni, lakukan firman. Berani memberikan pelayanan itu kepada Tuhan. Berkat pelayanan saudara itu kau wujud nyatakan lewat sikapmu. Karena sadar atau engkau tidak sadar, semua yang menjadi milikmu itu Tuhan punya. Makanya sebelum Tuhan kembali, gunakan itu untuk Tuhan. Jangan untuk kita berpikir deposito. Kalau Tuhan datang besok, kita enggak salah. Tuhan tidak pernah larang kita menjadi kaya raya, menjadi memiliki semua. Tapi sudahkah kita mengambil bagian untuk melebarkan kerajaan Allah? Apa itu om kerajaan Allah? Om, melebarkan kerajaan Allah. KPK aja teriak-teriak saudara. Sampai di mana hatimu mengasihi Tuhan? Sekolah minggu teriak-teriak. Sampai di mana hatimu peduli dengan pelayan? Tapi ketika kau punya hati yang bijaksana tadi, punya hati sebagai hamba yang setia, maka kau akan menjadi kelompok kawanan domba yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini, saya tidak akan panjangkan sampai di sini saja saudara. Mari, ketika engkau masuk dalam perkawinan anak domba Allah itu, yang Allahnya lihat kemurnian hidup kita. Sudahkah kita menjadi gereja yang bertumbuh, menjadi gereja yang punya kualitas pengiringan dan ketaatan kepada firman? Bagaimana kualitas pelayanan kita kepada Tuhan? Menjadi hamba yang setia atau hamba yang tidak setia? Dan pada akhirnya, akibat dari apa yang kita lakukan saat ini, kita harus menerima itu. Ketika engkau taat, setia, menjadi pelayan yang setia, maka Tuhan katakan, masuklah. Pintu itu ditutup. Dan yang tidak setia, yang bodoh, tertinggal. Tapi mereka tetap adalah hamba Tuhan. Tapi harus mengalami pengalaman. Karena pintu sudah tertutup dan mereka tidak akan masuk itu saudara dalam penyingkiran. Mereka harus melewati 3,5 tahun antikris. Dan di dalam Daniel katakan saudara, tentara mereka akan datang mengacaukan anak-anak Tuhan, orang percaya. Berarti mereka punya tentara, karena saat ini di neraka lagi kosong. Apa buktinya? Daniel itu tentaranya, iblis dan malaikat-malaikat iblis itu, dia datang ke dunia ini untuk mempengaruhi orang-orang yang beriman supaya dia punya teman. Karena dia tahu waktunya sudah singkat. Lagi kosong penjara saudara, neraka sekarang saudara. Karena Wahyu katakan begitu. Dia ingin menggoda, dia ingin mempengaruhi. Maka kita lihat saat ini mungkin makin banyak kejatuhan-kejatuhan terjadi saudara. Entah dia orang beriman, entah dia seorang pejabat, entah dia seorang hamba Tuhan, entah dia anak Tuhan yang setia. Ketika kita tidak membentengi diri kita dengan kekudusan, keluarga kita dengan kekudusan, iman tidak membentengi iman kita, tidak di dalam kesucian, maka ini dia mudah memasuki kita. Celah ini dia akan masuk kepada kita. Tapi kalau kita mau menjadi gereja yang sempurna, mari hiduplah di dalam kebenaran Allah.
Dan kita akan masuk dalam perkawinan dengan anak domba Allah. Dia menemukan kita jemaat GPD Bethlehem menjadi pengantin wanitanya. Gereja adalah pengantin wanita. Dan dia akan katakan, masuklah, nikmatilah apa yang Tuhan sudah janjikan. Perkawinan anak domba Allah terjadi. Dan Wahyu katakan saudara, terjadi 30 menit masa sepi. Hanya Tuhan yang tahu ketika orang menikah ada masa yang sepi 30 menit. Gereja Tuhan juga ketika masuk dalam perkawinan nikah anak domba Allah ada 30 menit menjadi sunyi sepi. Yang tahu hanya Tuhan apa yang terjadi dalam pernikahan itu. Gambaran itu sudah ada di dalam dunia ini. Hanya mereka yang tahu. Si pengantin, pria dan laki-laki. Kita mau masuk dalam perkawinan anak domba Allah karena pada akhirnya kita masuk dalam kehidupan yang kekal, yaitu surga. Saya undang musik ke depan. Saya sudah bilang selesai tapi datang juga. Halo. Kita nyanyikan satu pujian. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Puji Tuhan. Mari kita berdiri saudara. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Amin Yesus. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Saudara, engkau duduk sejenak, dengarkan baik-baik. Alkitab katakan masa akhir ini sedang menjadi masa penampian, di mana Tuhan akan membuat perbedaan antara orang benar, orang fasik, orang yang sungguh-sungguh di dalam Dia, dan orang yang tidak sungguh-sungguh, atau orang yang taat dan yang tidak taat kepada Tuhan. Alkitab katakan dalam Matius 3 ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan akan dibuang ke dalam api. Ayatnya yang ke-12 berkata, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengiringannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lubuk. Tetapi debu jerami akan dibakar dalam api yang tidak dipadamkan. Biarkan Allah menemukan kita menjadi benih-benih yang baik. Dia tidak ketika dia menemukan engkau jerami, sekam, dia akan terbang dalam penampian itu. Allah akan menampi kita, mereka yang berkualitas, mereka yang akan masuk dalam perkawinan anak domba Allah. Darah anak domba Allah, puji Tuhan, amin. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosa. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya sucikan hati. Pak Gunawan berdoa di sini. Terima kasih.
Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Firman telah selesai di Bapa ya Bapa. Haleluya. Tuhan, jadikan anak-anak-Mu Bethlehem ya Tuhan, orang-orang yang bijaksana di dalam pengiringannya kepada Engkau ya Bapa. Jadikan kami semua anak-anak-Mu Bethlehem Tuhan, seperti domba-domba yang mengenal suara-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kalau Tuhan yang menyertai kami semua anak-anak-Mu Tuhan, apapun adanya kami ya Bapa, masalah apapun Tuhan, Tuhan bebaskan kami dari segala Tuhan beban derita dunia ini Tuhan. Kudus dan sucikan kami semua anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, kuatkan langkah-langkah kami Tuhan. Biar Roh Kudus yang menolong kami, karena kami percaya Tuhan di mana firman-Mu tertulis Tuhan, Engkau tidak biarkan kami seorang diri. Engkau tidak biarkan kami yatim piatu ya Bapa. Di mana Roh Kudus itu Kau berikan kepada kami seluruh anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kuatkan langkah-langkah kami Bapa, pengiringan kami kepada Engkau Tuhan, karena kami percaya dengan Tuhan kami dapat melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nama Tuhan, kita akan berikan persembahan yang kedua, berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Aku diberkati, haleluya. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Iman kebajikan sedia bagiku, Bapa-Ku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan dari Bapak Ibu. Berita gereja saya akan membacakan Minggu 30 Agustus 2020. Sebentar, pusing. Oke. Info Komisi Remaja Ketpes, ibadah hari ini Minggu 30 Agustus jam 10 di gereja. Yang kedua ada info Komisi Pria dan Wanita, ibadah pada hari Kamis 3 September 2020 jam 17.30 setengah 6 sore di gereja. Yang ketiga ada persekutuan duha hari Jumat 4 September jam 6 sore di gereja. Keempat, Komisi Pemuda Yobel, ibadah hari Sabtu tanggal 5 September jam 6 sore di gereja. Hari Minggu
6 September ada perjamuan suci, ada perjamuan kudus di ibadah raya pertama dan kedua, pagi dan sore hari. Yang kelima, ada info dari Koordinator Pelayanan Kasih atau KPK, jemaat yang berulang tahun dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2020 yang belum mendapatkan kenang-kenangan ulang tahun dari gereja, dimohon selesai ibadah dapat mengambil ke Ibu Gembala. Terima kasih. Yang ketujuh, telah terbit renungan harian Menu Rohani edisi September-Oktober volume 17 dengan harga sukarela tersedia setelah ibadah. Ada lagi, Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan menguatkan kita menjadi domba-dombanya Tuhan, jangan jadi kambing. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Saya minta yang ada Harry, ada Alisa, ada Kevin ke depan, kita akan doakan mereka yang akan masuk dalam baptisan air jam 12. Tadi saya umumkan di grup jam 10, tapi ternyata saya ada tugas di gate base jam 10, jadi jam 12 baptisannya. Sementara saya tunggu mereka, saya bacakan yang berulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ji Kuat Liang, Ananda Rahel Agustina, Ananda Maria Ayu Sabrina Marbun Horas. Nggak ada Horasnya. Dan yang terakhir, Ananda Grace Niki Timothy. Selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Di depan sini, di depan sini. Ya, situ aja, diri situ. Oke. Mari saudara, kita nyanyi satu pujian. Tuhan yang panggil, tahu ya? Tuhan yang panggil. Kita bangkit berdiri saudara. Tuhan yang panggil. Tuhan tolong orang berdosa. Engkau dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan ada 3 jiwa yang datang mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami berdoa buat kekasih-kekasih ini, buat Harry, buat Lisa, buat Kevin. Tuhan, kami berdoa Engkau tolong mereka, apa yang mereka putuskan Tuhan, mereka menjadi milik Tuhan. Karena Engkau berkata barang siapa yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Oleh sebab itu Bapa, mereka telah mengambil keputusan, beri kekuatan kepada mereka. Ketika mereka masuk dalam baptisan air nanti Tuhan, ketika mereka masuk ke dalam air, mereka akan disucikan, ditahirkan, dikuduskan oleh darah Nadobala. Mereka keluar dengan satu pribadi yang baru. Roh Kudus memberi kekuatan. Roh Kudus akan membimbing mereka. Mereka menjadi baru di dalam Kristus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bersama dengan mereka Tuhan. Berikan mereka kesempatan dan waktu. Sebentar jam 12 akan dilaksanakan pembaptisan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Berkati persembahan anak-anak Tuhan pada pagi hari ini. Kecil maupun besar Engkau berkati Tuhan. Mereka yang melakukan kebenaran-Mu, mengembalikan milik Tuhan, diberkati mereka jasmani dan rohani. Bukakan tingkap-tingkap langit dari sorga, curahkan berkat yang melimpah bagi mereka. Kami yang sudah berada di rumah-Mu saat ini Tuhan, kami rindu kami menjadi gereja yang sempurna, yang dimeteraikan oleh darah anak domba Allah,
dimeteraikan dengan nama-Mu Tuhan. Sehingga kami masuk dalam perkawinan anak domba Allah itu, dan kami menikmati janji Tuhan dalam hidup kami, menjadi gereja yang sempurna yang masuk di dalam kerajaan surga yang kekal buat selama-lamanya. Saat ini Tuhan, kalau ada di antara kami yang perlu dijamah oleh Tuhan, yang perlu ditolong oleh Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan. Apapun keadaan mereka, apapun kondisi mereka, apapun yang sedang mereka gumuli di hati mereka tentang Engkau, tentang kehidupan mereka, tentang keberadaan mereka Tuhan, cukuplah belas kasihan-Mu, cukuplah kemurahan-Mu, cukuplah darah Yesus menyucikan dan menguduskan mereka. Mereka dipulihkan, diampuni oleh Engkau Tuhan. Mereka diubahkan oleh Engkau Bapa. Mereka boleh menjadi baru, sungguh-sungguh. Mereka menjadi gereja yang setia kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang menjadi pelayan yang sungguh-sungguh serius melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit pulang dengan iman. Dalam nama Yesus, Engkau terima kesembuhan dari Tuhan. Apapun kondisi yang mereka sedang hadapi saat ini Tuhan, pergumulan dampak dari pandemi ini, Tuhan tolong beri mereka kekuatan, kemampuan, kesanggupan. Bahkan Engkau berikan terobosan yang baru, jalan keluar Tuhan. Dalam nama Yesus kami berkati sidang jemaat Tuhan, dan mereka boleh memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Takut akan Tuhan buat ada kepada mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa secara khusus buat mereka yang ada di gugus tugas Tuhan, penanganan pandemi corona atau COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tolong mereka, beri kekuatan, kemampuan. Mungkin mereka begitu lelah, begitu capek, begitu tidak berdaya, tapi kami mohon kekuatan Allah Roh Kudus menolong mereka Tuhan. Bahkan khususnya buat anak-anak Tuhan yang ada di sana, Engkau sertai mereka, jaga mereka, jadikan mereka berkat Tuhan, sehingga penanganan penyebaran COVID-19 ini boleh teratasi karena belas kasihan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, berkati kota kami, berkati yang sekitar gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami serahkan ibadah sekolah remaja sebentar, ibadah raya kedua sore hari, bahkan pembaptisan sebentar jam 12 Tuhan. Tuhan tolong sertai semua acara-acara ini, biar Tuhan yang dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapak, mengampuni setiap salah dosa kami. Diberkati para pelayan-pelayan pada pagi hari ini. Diberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah. Sertai kami. Tibakan di rumah kami dengan segala selamat. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah dan pulanglah. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati berkata, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.